Pada part kedua ini, permainan yang memperebutkan uang miliaran ini semakin edan. Permainan ketiga dan keempat berlanjut bagi mereka untuk mencari kelompok, serta kekacauan yang terjadi karena ulah beberapa penjaga yang mencoba melakukan perdagangan organ ilegal. Selain itu, detektif John Ho yang sedang mencoba menyelidiki tentang keberadaan kakaknya malah terjebak dalam kekacauan tersebut. Apakah Gi-hun dan para pemain lainnya mampu bertahan di permainan ini dan melanjutkan ke permainan selanjutnya? Langsung saja kita gaskan. Kakek Sugiono alias Kakek Ilnam berterima kasih pada Gi-hun, karena ia bisa menyelesaikan permainan keduanya dengan tepat waktu, dan ia masih selamat dari malaikat maut. Sementara itu, Sanwo mencoba meminta maaf pada mereka semua, karena ia telah menyuruh Gi-hun dan lainnya untuk berpencar pada permainan gulali, sehingga membuat mereka memiliki simbol yang sulit. Tetapi karena mereka berhasil menyelesaikan permainannya, Gi-hun akhirnya telah melupakan masalah tersebut. Dari 187 pemain yang ikut dalam permainan kedua, 79 orang telah tereliminasi, sehingga kini hanya tersisa 108 pemain yang akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Pada malam harinya, mereka semua mengambil makan malam yang telah disajikan oleh para penjaga. Namun karena makanan yang mereka terima sangat sedikit, sang preman Doksu dan anak buahnya pun memutuskan untuk mengambil makanan itu 2 kali. Sehingga ada beberapa orang yang tak kebagian makanan. Melihat hal itu, pemain nomor 198 akhirnya mengatakan bahwa Doksu dan kawannya lah yang telah mengambil makanan tersebut. Bahkan salah satu pemain mencoba menyerang Doksu, tetapi sayangnya ia justru dihajar balik olehnya, sampai akhirnya ia tewas. Gi-hun yang tak terima dengan kejadian itu pun mencoba memprotes pada penjaga. Tetapi mereka menganggap bahwa pemain itu telah tereliminasi, sehingga Doksu memiliki niat untuk menghabisi beberapa pemain di saat mereka sedang tertidur nanti. Namun Gi-hun berinisiatif untuk saling mendukung satu sama lain, agar mereka tidak menjadi korban kebiadaban Doksu. Sebyok yang tengah duduk sendiri juga diajak untuk bergabung dalam kelompoknya. Gi-hun jelaskan, jika ia sendirian, maka tentu akan kesulitan saat melawan niat busuk Doksu. Di tempat lain, salah seorang pemain yang bernama Byung-gi serta beberapa penjaga sedang mengambil organ-organ tubuh dari para pemain yang sudah mati untuk dijual secara ilegal. Ternyata Byung-gi dengan penjaga ini sudah saling mengenal, sehingga mereka memanfaatkan permainan itu untuk mencari keuntungan dengan menjual organ-organ tersebut. Mereka harus menjaga Byung-gi agar tetap hidup, sehingga para penjaga itu selalu memberikan bocoran sebelum permainan apa yang akan dimulai. Penjaga itu kemudian memerintahkan Byung-gi untuk bergabung dengan para pemain yang kuat, untuk mengamankan dirinya. Byung-gi kembali ke ruangan para pemain, ia pun meminta bergabung dengan kelompok Doksu, tetapi Doksu menolak mentah-mentah dirinya. Sampai akhirnya Byung-gi membisikkan Doksu, jika dirinya telah mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. John Ho yang telah kembali menyamar menggunakan topeng kotak, segera pergi bersama penjaga yang lainnya untuk berjaga di depan pintu ruangan para pemain. Karena sebentar lagi permainan spesial yang telah direncanakan oleh frontman akan segera dimulai. Saat lampunya dimatikan, Doksu langsung menyerang pemain nomor 198. Ia kesal karena sebelumnya ia telah memberitahukan petugas, jika kelompok Doksu lah yang mengambil makanan. Teriakan dari pemain 198 itu membuat semua orang panik, sehingga mereka pun akhirnya saling menyerang satu sama lain. Setelah membunuh pemain nomor 198 itu, kelompok Doksu kembali berniat untuk menyerang Sebyok, tetapi untungnya Sebyok berhasil melukai kaki pria yang menyerangnya itu dengan pisau miliknya. Dan pada akhirnya ia pun pergi menemui Gi-hun untuk meminta bantuannya. Dan akhirnya, mereka mencoba melindungi satu sama lain. Saat mereka hendak berhadapan dengan kelompok Doksu, tiba-tiba kakek Ilnam berteriak, dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Karena jika tidak, maka semua pemain yang ada di sana akan mati. Mendengar hal itu, mereka semua memutuskan untuk mengakhiri permainan spesial tersebut dan menyuruh para penjaga yang berjaga untuk segera menghentikan para pemain. Dari 107 pemain, 27 orang tewas atau tereliminasi dalam kejadian itu. Sehingga tersisa 80 orang yang akan melanjutkan permainan ketiga. Untungnya ada kakek Sugiono, meskipun tak tahu apa jadinya jika ia ikut dalam tawuran tersebut.
Esok harinya, para pemain diajak ke lokasi yang baru untuk melanjutkan permainan selanjutnya. Para pemain harus membuat sebuah tim berisikan 10 pemain. Namun kelompok Gi-hun hanya terdiri 5 orang, sehingga ia mencoba untuk mengajak para pemain lainnya masuk dalam kelompok mereka. Tapi sayangnya, mereka hanya bisa membawa 4 pemain saja. Karena kakek Sugiono tak bisa menemukan orang yang mau bergabung dengan kelompok mereka. Sementara Doksu yang sudah mengetahui permainan apa yang akan dimainkan, mengajak para pemain yang bertubuh kuat saja untuk bergabung menjadi timnya, dan mengeluarkan Mereong dari kelompoknya. Karena Doksu menganggap Mereong hanyalah seorang wanita lemah yang tak akan memberikan kontribusi bagi timnya. Akhirnya Mereong bergabung dengan kelompok Gi-hun yang hanya berjumlah 9 orang. Tak lama kemudian, para pemain yang sudah membentuk kelompok dibawa menuju ke tempat lain, dan ternyata permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah permainan tarik tambang. Aturannya, siapapun yang kalah dalam permainan ini, maka mereka semua akan jatuh dari ketinggian, dan secara otomatis, mengurangi tugas malaikat pencabut nyawa. Saat permainan dimulai, kelompok Doksu mampu mengalahkan kelompok lawannya dengan sangat mudah. Karena 10 kelompok mereka terdiri dari pria yang bertubuh kuat. Di saat giliran kelompok Gi-hun dipilih untuk bermain, mereka justru ketakutan karena kelompok yang akan mereka lawan terdiri dari 10 orang pria, sedangkan di kelompok Gi-hun terdapat para wanita. Tapi kakek Sugiono tak kehabisan akal, ia meyakinkan Gi-hun dan kawan-kawan, jika permainan tarik tambang, tak hanya membutuhkan otot dan kekuatan saja, menurutnya permainan ini membutuhkan strategi untuk bisa memenangkan permainan tersebut. Seperti Pep Guardiola, menggunakan taktik. Strategi yang pertama adalah menaruh pemain terkuat di belakang, lalu menaruh setiap orang di sisi kanan dan sisi kiri secara zigzag. Kemudian memposisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan, dan yang terakhir, kepala mereka didorong ke hadap belakang dalam 10 detik pertama, untuk bisa menahan kekuatan musuh. Saat musuh mulai lengah, mereka pun segera mengerahkan seluruh tenaga mereka, tetapi sayangnya ketika mereka hampir menang kelompok musuh berhasil menyatukan kekuatan kembali, sehingga Sangwo menyuruh mereka untuk maju 3 langkah ke depan. Kemudian mereka kembali menarik tali tambang itu dengan sekuat tenaga dan akhirnya mereka memenangkan permainan. Saat Gi-hun dan kelompoknya kembali ke ruangan, Doksu terlihat sangat marah, karena ternyata Mireong berhasil selamat dari permainan itu. Meski kelompok mereka adalah salah satu kelompok yang paling lemah dari kelompok lainnya. Sebelum mereka akan bobok cantik, salah satu pemain yang ada di kelompok Gi-hun mencoba mengajak mereka untuk menyerang kelompok Doksu. Mereka kesal karena aksi Doksu dan kawan-kawannya yang sok berkuasa. Karena tak ada seseorang yang mau menjadi terdepan, akhirnya Gi-hun memutuskan untuk bertahan, dengan membuat barikade agar mereka bisa bertahan dari serangan kelompok Doksu. Melihat hal itu, Doksu mencoba menghampiri Gi-hun. Namun Gi-hun justru memperingatkan Doksu untuk lebih berhati-hati pada kelompoknya sendiri. Gi-hun mengatakan jika ia menjadi salah satu kelompoknya, maka ia akan mencoba membunuh Doksu secara diam-diam. Karena menurut Gi-hun dialah orang yang paling kuat di permainan ini. Mendengar hal tersebut, Doksu mulai mencurigai para pemain yang ada di kelompoknya sendiri, dan menyuruh mereka untuk tidak menyerang para pemain lainnya. Malam harinya, mereka semua secara bergantian dan untuk mengisi waktu luang tersebut untuk saling curhat tentang kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga Gi-hun yang curhat kepada kakek Sugiono, bahwa dulu ia pernah kehilangan salah satu teman kerjanya ketika mereka sedang melakukan aksi mogok kerja. Saat itu ia dan teman-temannya terpaksa melakukan mogok kerja tempat mereka bekerja secara sepihak dan berada di masa-masa sulit. Tak lama kemudian tiba-tiba kakek Ilnam tampak kesakitan, dan ternyata ia mengalami demam. Gi-hun yang panik langsung memberikan pertolongan dengan cara mengompresnya, agar si kakek bisa mengikuti permainan selanjutnya. Di tempat lain, Byung-gi dan para penjaga, kembali mengambil organ-organ tubuh dari para pemain yang telah mati. Lalu setelah mereka selesai, 2 orang penjaga yang bertugas mengantarkan organ tubuh itu, segera pergi melalui jalur khusus yang telah dirancang. Di tengah perjalanan, salah satu dari penjaga menanyakan siapakah para VIP ini, tetapi mereka tak perlu mencari tahu tentang hal itu. Karena curiga, salah seorang penjaga memaksa untuk membuka topengnya, dan ternyata orang itu adalah John Hu yang sedang mencari keberadaan kakaknya.
Tanpa perlu menunggu waktu yang lama, Jonu menembak penjaga tersebut setelah ia mendapatkan informasi tentang daftar para pemain yang ada di ruangan frontman. Sementara itu saat Byongki meminta informasi tentang permainan selanjutnya, para penjaga justru mengatakan bahwa frontman belum memberitahukan mereka tentang hal itu. Byongki yang tak sabaran dan merasa tertipu oleh teman-temannya pun, mencoba memojokkan salah satu dari mereka. Tetapi penjaga itu tak tinggal diam. Ia berusaha menyerang Byongki. Ia pun terpaksa membunuhnya dan berusaha kabur dari sana. Saat memasuki ruangan taman bermain, salah seorang penjaga mencoba menenangkan Byongki dan menjelaskan bahwa ia tak berniat untuk membunuhnya. Tak lama kemudian frontman datang dan sontak menembak penjaga tersebut, sambil mengatakan bahwa ia tak peduli jika mereka menjual atau bahkan memakan para mayat itu, tetapi ia akan sangat marah ketika seseorang telah mencurangi permainan tersebut. Karena permainan itu dibuat agar para pemain bisa bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama. Sampai akhirnya, frontman membunuh mereka berdua. Setelah frontman menemukan mayat penjaga yang telah ditembak oleh Jonu, ia pun menyuruh para penjaga lainnya untuk segera mencari keberadaan Jonu, dan ia sadar bahwa orang yang telah menembak penjaga tersebut merupakan seorang detektif. Di tempat lain, Jonu berhasil memasuki ruangan frontman. Ia segera mencari daftar para pemain yang ada di sana, dan akhirnya ia menemukan sebuah berangkas yang menunjukkan bahwa kakaknya juga ikut dalam permainan tersebut. Setelah kejadian itu para pemain pun diperiksa satu persatu, tetapi karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari mereka, akhirnya frontman menyuruh para penjaga untuk melaksanakan permainan yang keempat. Sebelum melakukan permainan, frontman meminta maaf pada seluruh pemain, karena terdapat seorang pemain dan beberapa penjaga yang berbuat curang, sehingga ia berjanji untuk memeriksa seluruh penjaganya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Lalu sebelum permainan dimulai, para pemain disuruh untuk mencari pasangan, karena permainan selanjutnya akan dimainkan secara berpasang-pasangan. Hal itu membuat sedikit keributan di antara kelompok Gi-hun, karena tampaknya para pria yang ada di sana tak ingin berkelompok dengan wanita dan orang tua yang mereka anggap sebagai orang lemah dan tak ada kontribusi. Saat Gi-hun mencoba membuat grup dengan Sang-woo, ternyata Sang-woo lebih dulu telah mengajak Ali, sehingga ia pun memutuskan untuk mencari pemain lainnya. Kakek Sugiono yang menyadari bahwa Gi-hun tak mau bermain dengannya, akhirnya memberikan jaket miliknya, karena sebelumnya Gi-hun telah berbaik hati memberikan jaketnya untuk menutupi celananya. Tak lama setelah itu seorang pemain mencoba mengajak Gi-hun untuk bermain bersamanya. Tetapi Gi-hun sadar bahwa saat ini hanya tersisa 39 pemain, ia pun memutuskan untuk bermain dengan kakek Sugino, agar ia tak tereliminasi karena tak mendapatkan pasangan. Sedangkan Sebyok mendapat pasangan dengan wanita bernomor 240 yang bernama Jong. Ia mengajaknya untuk bermain bersama, karena mereka sama-sama tak mendapatkan pasangan. Dia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu Sebyok agar mereka bisa memenangkan permainan itu. Mereka kemudian disuruh untuk masuk ke dalam ruangan permainan. Namun karena Mireong sendiri yang tak mendapatkan pasangan, para penjaga pun akhirnya membawa Mireong pergi menuju ke suatu tempat. Kemudian para penjaga membawa para pemain melewati gang-gang kecil. Setelah mereka sampai, penjaga menyuruh mereka semua untuk mengambil kantung yang berisi 10 buah kelereng. Awalnya Gi-hun dan kakek Sugiono sangat senang, karena mereka mengira bahwa mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh tim lain. Tetapi ternyata kelereng yang harus diambil bukanlah kelereng milik tim lain, melainkan mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh pasangan mereka. Akhirnya mereka diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus menggunakan kekerasan. Beberapa di antara mereka mulai melakukan permainan sambil mempertaruhkan kelereng mereka masing-masing. Tetapi Gi-hun justru sangat kebingungan, karena tiba-tiba kakek Il-nam tiba-tiba mengalami demensia yang menyebabkan dirinya hilang ingatan. Gi-hun berusaha mengajak kakek Il-nam untuk bermain kelereng, tetapi karena sang kakek yang tengah pikun, ia menolak bermain dengannya. Sampai akhirnya Gi-hun emosi, ia pun terpaksa membentaknya hingga akhirnya kakek Sugiono ini mau bermain bersamanya. Di sisi lain, Jong Sebyok untuk menyelesaikan permainan tersebut hanya dalam 1 kali putaran.
dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka, tetapi karena waktunya masih banyak, Jong meminta Sebyok untuk curhat tentang sesuatu yang tak bisa mereka ceritakan pada orang lain. Mereka berdua akhirnya melakukan sebuah permainan, yaitu siapapun yang bisa melemparkan kelereng paling dekat dengan tembok, maka dialah pemenangnya. Lalu setelah Sebyok melemparkan kelereng miliknya, Jong justru sengaja mengalah dan hanya menjatuhkan kelereng tersebut dekat kakinya. Hal itu membuat Sebyok sangat marah, karena ia tak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun Jong mengatakan bahwa alasan dia mengalah karena ia tak memiliki tujuan untuk hidup. Sementara Sebyok memiliki ibu dan seorang adik yang masih membutuhkan dirinya. Sebelum ia ditembak mati, Jong sempat berterima kasih pada Sebyok karena ia mau bermain dengannya dan menceritakan seluruh rahasia yang ia miliki. Sementara itu, saat Sunwoo hampir kalah, ia malah menuduh Ali telah membohonginya. Namun karena Ali selalu bermain jujur dalam setiap permainan, ia pun meminta Ali untuk mencari cara lain agar mereka berdua bisa memenangkan permainan tersebut. Sunwoo mengajak Ali untuk menantang pemain lain dengan mempertaruhkan ke-20 kelereng mereka. Tetapi saat Ali tidak sadar, Sunwoo justru bermain curang. Ia menggantikan kelereng milik Ali dan pada akhirnya ia pun menyerahkan seluruh kelereng yang ada di dalam kantong tersebut pada sang penjaga. Di tempat lain, saat Gi-hun hampir kalah oleh sang kakek, ia pun terpaksa membohongi kakek Ilnam yang sudah pikun, hingga ia hanya memiliki sisa satu kelereng saja. Namun kakek Sugiono ini kembali meminta Gi-hun untuk bermain dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka. Dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka yang mana hal itu membuat Gi Hyun sangat marah karena itu tidaklah adil. Tetapi setelah kakek Ilnam mengatakan bahwa ia tidak pikun, Gi-hun merasa sangat bersalah, karena sebelumnya ia telah membohongi kakek Ilnam. Kakek Ilnam akhirnya memberikan sisa satu kelereng miliknya dan berterima kasih pada Gi-hun, karena selama ini ia mau bermain dengan dirinya yang sudah tua dan tak bisa melakukan apa-apa. Oke, sekian dulu guys.